Hey, give us a fight. Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Punisher: Warzone. Jadi persiapkan diri kalian karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Dijelaskan seorang tokoh bernama Frank Castle telah menghabiskan 5 tahun terakhir bekerja sebagai Punisher, atau pemusnah mafia yang telah berurusan kepada keluarganya di masa lalu. Yang mana pada misinya pada saat ini, seperti biasa, dengan hanya seorang diri dia melancarkan serangan terhadap sebuah pesta yang diselenggarakan oleh bos mafia bernama Gaetano Cesare. Selama acara tersebut, seorang tokoh bernama Letnan Billy dari Cesare memberitahu dia bahwa Chris berencana untuk membawa senjata biologis ke New York dan menawarkan $10 juta untuk perjalanan yang aman. Billy menambahkan bahwa senjata itu akan meninggalkan kota, jadi Cesare secara pribadi tidak menghadapi ancaman apapun. Namun, Cesare menolak kesepakatan itu yang membuat Billy marah. Dia menganggap dirinya sebagai penerima penghasilan tertinggi mafia. Ketika Cesare membandingkan Billy dengan saudaranya yang tidak waras bernama Looney bin Jim, Billy pun sempat dibuat marah. Namun di tengah perkumpulan itu, Frank tiba-tiba datang dan langsung menghabisi semua orang kecuali Billy, yang berhasil melarikan diri dan kembali ke tempat persembunyiannya di pabrik daur ulang. Sementara itu, seorang detektif ditampilkan bernama Martin Soap dan Saviotti yang mengawasi pesta itu melihat Frank yang sedang meninggalkan rumah besar itu. Saviotti yang bertemu, mencegatnya dan kemudian malah memberitahu keberadaan Billy, hingga bahkan menyerahkan kunci mobilnya, sehingga Frank dapat melarikan diri dengan begitu cepat. Untuk menutupi apa yang dia lakukan, Saviotti meninju hidungnya sendiri hingga berdarah. Kemudian, ia memberitahu Soap bahwa Frank telah melucuti senjatanya dan mematahkan hidungnya untuk melarikan diri. Sementara itu, 3 anggota Urban Free Flow Gang tiba di tempat persembunyian Billy. Mereka secara teratur menjadi kurir narkoboy untuk Billy karena keterampilan khusus yang mereka miliki. Tanpa sepengetahuan mereka, Frank telah menyelinap ke tempat persembunyian dan kemudian mengalahkan beberapa penjaga yang ditempatkan di luar. Tampak dia terus menghabisi antek-antek Billy yang tersisa, hingga kemudian secara tidak sengaja menembak seorang pria bernama Nicky, yang ternyata adalah agen FBI yang sedang menyamar. Frank dan Billy sempat saling tembak sebelum Billy salah melangkah dan jatuh ke mesin penghancur kaca, yang kemudian membuatnya cacat parah meskipun ia selamat. Dan setelah menghabisi semua anak buah Billy, Frank melarikan diri dengan cepat. Keesokan harinya di pemakaman Nicky, seorang rekannya, agen FBI Paul Budiansky, melotot marah ke agen Miller yang bertanggung jawab karena telah mengirim Nicky dalam misi berisiko tinggi yang melibatkan Billy Rosati beserta gengnya. Miller membela diri dengan mengatakan bahwa dia tidak dapat meramalkan kemunculan Frank Castle maupun pembantaian kru Cesare, termasuk juga para anak buah Billy. Paul kemudian mengunjungi Angela, istri Nicky, dan bersumpah untuk membawa Frank Castle, orang yang bertanggung jawab atas kematian Nicky, ke pengadilan. Tampak dari kejauhan, Frank rupanya menghadiri pemakaman Nicky dan kemudian mampir ke makam keluarganya sendiri, yang mana tampak kenangan atas tragedi yang menimpa masa lalunya kembali menghantuinya, yang kini memicunya untuk bertindak main hakim sendirinya. Kemudian Paul berhadapan dengan polisi setempat karena gagal menangkap Frank yang telah bertindak sebagai main hakim sendiri selama 4 tahun. Perdebatan menegangkan terjadi hingga Saviotti menyarankan Paul untuk berbicara dengan petugas Martin Soap yang telah menyelidiki Frank. Soap menjelaskan bahwa Frank pernah bertugas di pasukan khusus, tetapi setelah mafia menghabisi istri dan putrinya, ia mulai memerangi kejahatan dengan caranya sendiri, dengan alasan bahwa beberapa penjahat menurutnya tidak pernah menerima hukuman yang pantas. Agent, every murder that fit his when they were discovered. Which drawer? Di tempat lain, Frank mengaku kepada rekannya, Microchip,
yang memberinya senjata dan informasi bahwa ia secara tidak sengaja telah menghabisi agen FBI yang tidak bersalah. Dilanda rasa bersalah, terutama karena mengetahui agen tersebut memiliki istri dan anak perempuan, Frank menyuruh microchip untuk meninggalkannya sendiri. Sementara itu, Billy mengetahui dari anak buahnya bahwa Nicky Donatelli sebenarnya adalah agen FBI yang menyamar dan diam-diam telah menimbun keuntungan dari penjualan narkoboy mereka. Pitsy, salah satu anak buah Billy, mengatakan ia mengetahui alamat Nicky dan yakin uang itu disembunyikan di rumah Nicky. Seorang dokter kemudian datang untuk melepaskan perban dari wajah Billy, yang ternyata dokter itu tidak dapat melakukan operasi alias gagal, tampak dikarenakan cedera Billy yang terlalu parah. Seorang bawahan lainnya bernama Ink tampak begitu gelisah dengan penampilan Billy hingga dia muntah. Pitsy membawa Ink ke samping dan memarahinya atas reaksinya. Dan ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa Billy rupanya telah menghabisi dokter itu karena gagal memperbaiki wajahnya. My money. Said I missed the payment already. Okay. Ketika mereka pergi, Billy memaparkan rencananya untuk mendapatkan kembali uangnya dan menghabisi Frank Castle. Sementara itu, cerita beralih ke rumah sakit jiwa ditampilkan seorang adik laki-laki Billy bernama Jim, seorang kriminal psikopat yang kejam, dikekang dengan ketat dan dianiaya oleh seorang perawat pria. Hingga setelahnya Billy dan anak buahnya menyerbu masuk, membebaskan Jim yang terkejut sekaligus senang dengan penampilan baru Billy yang mengerikan. Setelah dibebaskan, Jim kemudian menyiksa dan menghabisi perawat yang menyiksanya itu. Kemudian, di sebuah hotel, Billy merasa ngeri saat melihat bayangannya sendiri. Tetapi Jim menenangkannya, berjanji untuk membantunya membalas dendam kepada Frank. Yang mana, untuk meredakan kesedihan Billy, Jim menghancurkan semua cermin di ruangan itu. Di sisi lain, Frank pergi ke rumah Nicky untuk menemui Angela, berharap untuk meminta maaf karena telah menghabisi Nicky dan menawarkan uang kepadanya sebagai kompensasi. Namun sebaliknya, Angela malah menodongkan pistol ke arahnya dan memerintahkannya untuk segera pergi. What are you doing here? Yeah. It's for you. Di tempat lain, Billy dan krunya bertemu dengan gembong narkoba bernama Krisu. Tampak salah satu anak buah Kristu mengejek wajah Billy yang rusak hingga mendorong Billy untuk menghabisinya dengan begitu kejam di tempat itu. Hal ini pun membuat ketegangan berkobar. Tetapi untungnya, Kristu berhasil menenangkan semua orang dan mereka setuju untuk segera menyelesaikan kesepakatan di dermaga. Keesokan harinya, Frank memberitahu microchip di rumahnya bahwa ia berencana untuk berhenti menjadi Punisher dan meninggalkan kota. Namun microchip mengungkapkan bahwa Billy Rosati masih hidup dan kini berniat ingin membalas dendam kepadanya. Mendengar hal ini, Frank pun memutuskan untuk tidak jadi pensiun dan malah bersumpah untuk menghabisi Billy dan juga para anak buahnya. Ia bekerja sama dengan microchip dan seorang kontak bernama Carlos yang memperingatkannya tentang antek-antek Billy yang tak lain adalah McGinty dan kelompok gengnya yang sedang mempersiapkan perampokan. Sementara itu, Paul tampak bekerja sama dengan Martin dalam upaya untuk menangkap Frank. Malam itu, setelah menemukan tempat persembunyian McGinty dan krunya, Frank melancarkan serangan dan menghabisi mereka semua dengan begitu mudah. Sebelum menghabisi McGinty, ia memaksanya untuk mengungkapkan keberadaan Billy. Sementara itu, Paul dan Martin tiba-tiba muncul. Dia melihat Frank dan mengejarnya. Frank dan Paul kemudian terlibat dalam pergumulan yang hebat, dengan Frank yang akhirnya berhasil mengalahkan Paul, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah bagian dari rencana Paul untuk menangkapnya. Frank meminta agar dibebaskan, sambil menjelaskan bahwa Billy dan anak buahnya kini sedang dalam perjalanan ke rumah Angela untuk mengambil uang hasil penjualan narkoboy yang disembunyikan Nicky di sana. Namun, Paul mengabaikannya dan malah memborgolnya. Pada saat yang sama, Billy dan krunya tiba dan masuk ke rumah Nicky, menyandera Angela dan juga putrinya. Billy menuntut untuk mengetahui di mana uang hasil penjualan narkoboy itu, tetapi Angela bersikeras bahwa dia tidak tahu. Saat Billy menginterogasinya, saudaranya, Jim, menghancurkan barang-barang di sekitar rumah. Dua petugas polisi yang sedang berpatroli mendengar keributan itu, tetapi saat mereka tiba, keduanya malah berhasil mereka eksekusi dengan begitu sadis. Karena khawatir akan keselamatan putrinya, Angela akhirnya mengakui bahwa mendiang suaminya memiliki brankas di kamar mereka, dan kemudian memberikan kodenya. Sementara itu, Paul berhenti di depan rumah Nicky dan memberitahu Martin untuk mengawasi Frank yang diborgol di kursi belakang saat dia masuk ke dalam.
Dan begitu Paul pergi, Frank mendesak Martin untuk membebaskannya dan mengungkapkan bahwa Martin sebenarnya bekerja untuknya di dalam Ink dan Pitsy, bersiap menghadapi Paul yang datang dan mengancamnya untuk tidak mencoba melakukan apapun jika dia menghargai nyawa Angela dan juga putrinya. Sementara itu, Billy yang berada di kamar tampak sangat marah saat mengetahui brankas itu kosong. Kesal, dia lalu menghancurkan segalanya dan Jim tampak juga ikut campur. Di lantai bawah, Pitsy memerintahkan anaknya untuk memeriksa lantai atas. Tetapi Frank tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Memanfaatkan momen itu, Paul mengambil kembali senjatanya dan membidik Pitsy, meskipun tampak yang Frank terlebih dahulu menghabisinya. Frank kemudian bergegas menyelamatkan Angela dan putrinya. Paul mencoba menghentikannya, tetapi Billy dan Jim turun ke bawah dan melepaskan tembakan, memaksa Paul untuk berlindung dan membiarkan Frank sekali lagi berhasil melarikan diri. Namun akhirnya, Paul dan Martin berhasil menangkap Billy dan Jim yang dibawa ke kantor polisi dan kemudian ke FBI. Tetapi saat mereka diinterogasi, seorang agen bernama Miller kemudian malah menawarkan mereka berdua kebebasan jika mereka mau membantu menangkap Christo beserta gengnya. Permintaan itu tentu saja langsung diterima Billy dan Jim tanpa ragu. And you didn't do a goddamn... Di dermaga, agen FBI tampak sedang menunggu Christo, yang mana atas kerja sama Billy dan Jim sebelumnya berujung pada penangkapan Christo yang berhasil mereka jebak. Sesuai janjinya, Miller pun membebaskan kakak beradik itu dan juga memberi mereka informasi tentang microchip, sekutu dekat Frank Castle yang selama ini menjadi intelnya. Sementara itu, Carlos memberitahu Frank bahwa microchip tidak dapat menemuinya karena ibunya sakit. Frank kemudian memerintahkan Carlos untuk menjaga Angela dan putrinya sementara dia menuju rumah microchip. Dan setibanya di sana, Frank malah mendapati ibu microchip yang kini telah meninggal dalam keadaan yang menyedihkan. Sementara microchip sendiri tidak berhasil dia temukan dimanapun. Merasakan ada yang tak beres, Frank bergegas kembali ke rumah persembunyiannya, di mana di sana dia mendapati Carlos yang terluka parah dan mengetahui bahwa Jim yang kini telah menculik Angela dan putrinya. Carlos memohon kepada Frank untuk mengakhiri penderitaannya, dan Frank dengan enggan kemudian menurutinya. Jelas terlihat bahwa Billy dan Jim berencana untuk menggunakan microchip bersama dengan Angela dan putrinya sebagai umpan untuk menjebak Frank. Kemudian, Frank bertemu dengan Paul yang mengungkapkan bahwa Billy dan Jim telah dibebaskan. Paul kemudian mendesak Frank untuk menghadapi mereka dengan caranya sendiri. Karena menyadari posisi mereka yang kini telah beroperasi di luar jangkauan hukum, Frank setuju, tetapi hanya dengan syarat Paul menyerahkan lencana dan status federalnya jika ia ingin membantu. Di sisi lain, Billy dan Jim menuju ke beberapa bar untuk mengumpulkan kru dari para kelompok kriminal jalanan untuk rencana balas dendam mereka terhadap Frank. Di tempat lain, sementara Frank mengawasi tempat persembunyian mereka yang dijaga ketat, Paul mengunjungi ayah Christo yang bernama Tiberius dan mengusulkan kerjasama untuk membalas dendam terhadap Billy, pria yang kini bertanggung jawab karena telah memenjarakan Christo. Tiberius yang ingin membalaskan dendam putranya segera menyetujui aliansinya tersebut. Malam itu, ia dan anak buah pilihannya tiba di tempat Billy dengan kedok tentara bayaran yang siap melawan Punisher. Di dalam gedung, Angela, putrinya, dan microchip tampak sedang ditawan. Tiberius memerintahkan anak buahnya untuk menembaki anak buahnya Billy, yang memicu baku tembak besar-besaran yang tak bisa dihindarkan. Sementara baku tembak meletus di bawah, Frank menyelinap masuk dari atas dan menghabisi beberapa anteknya Billy, hingga kemudian dia bentrok dengan Jim dan berhasil menang dengan memanfaatkan skill pelatihan pasukan khusus elitnya. Namun Jim berhasil melarikan diri ke ruang Sandera, tempat di mana Billy menodongkan senjatanya ke microchip, dengan Jim yang juga tampak mengancam Angela dan putrinya. Di sini Frank dipaksa untuk memilih siapa yang akan dia selamatkan. Yang mana dengan sigap, Frank memilih untuk menyelamatkan Angela dan putrinya, meninggalkan microchip yang kemudian harus dihabisi oleh Billy sebelum Frank dengan cepat melakukan aksi kerennya dengan mengeksekusi Jim dan melindungi Angela dari serangan Billy. Frank yang marah kemudian dengan kejam memukuli Billy sebelum menghabisinya juga dengan begitu ekstrim. Kill her first. Setelah anak buah Billy dikalahkan dan keluarga Angela dibebaskan, Paul pun mendesak Frank untuk segera melarikan diri sebelum polisi tiba. Tampak, Angela memeluk Frank mengisyaratkan bahwa dia telah memaafkannya. Setelah itu, di luar, Martin tampak mencoba membujuk Frank untuk pensiun dari kehidupan main hakim sendiri. Tetapi, segera berubah pikiran ketika seorang penjamret tiba-tiba muncul di hadapannya.
yang kemudian langsung dieksekusi oleh Frank dengan begitu santuy. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Contrary to popular belief, people can't. Where'd he go? Kidding, right? Frank, for the last time, give me...